Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triananda Pramusinta dari kelas 21 APB dengan NIM 2102115052 dari Prodi Administrasi Publik. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah yang mana atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan kembali pada pertemuan video kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Dengan adanya video ini bertujuan untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Siti Qodaria. Nah, untuk itu kita lanjut saja ke soal nomor 1 tentang perbaiki penulisan nama gelar di bawah ini. Nah, di yang sebelah kiri itu adalah penulisan nama gelar yang kurang tepat, dan di sebelah kanan adalah penulisan nama gelar yang insya Allah benar. Langsung saja kita ke nomor 1. Bisa kita lihat di sini soalnya Sri Mulyani Indrawati SE MSc PhD. Nah, jika kita perbaiki, maka setelah nama itu diberi tanda koma, dan jika penamaan gelar ini berada di belakang, maka perlu dipisahkan dengan tanda koma untuk setiap gelarnya. Kan di sini ada 3 gelar, jadi S.E. Dan menggunakan koma, terus MSc titik koma PH, di sini PH-nya juga P-nya kapital, H-nya huruf kecil menggunakan titik, dan menggunakan huruf kapital D, dan di akhirnya juga menggunakan titik. Jadi SE ini merupakan gelar dari sarjana ekonomi, kalau MSc ini merupakan gelar dari Master of Science of Policy Economy, dan PhD ini memiliki kepanjangan dari Doctor of Philosophy. Lanjut ke nomor 2, bisa kita lihat di sini Prof. Dr. Mariadi M.Kes. Jika kita perbaiki, maka menjadi profesor menggunakan titik, doktor titik, dokter, dan sebelum nama gelar, sebelum nama itu diberi tanda titik, dokter titik Mariadi, koma, magister titik kesehatan, dan di akhir menggunakan tanda titik. Dan kita lanjut ke soal nomor 3. Profesor Dr. Doktoranda Sri Suwitri, koma, M Magister, SI-nya itu Sains, dan di akhir menggunakan titik. Jadi nomor 3 ini sudah betul, namun kita menggunakan titik di akhir gelarnya itu. Nah untuk soal nomor 4, Cahya Andini, SAP. Jika kita perbaiki, maka menjadi Cahya Andini, S.A.P. Yang berarti sarjana administrasi publik. Lalu lanjut ke soal nomor 5, Kirana Sapitri, M. Hum. Jika kita perbaiki, maka menjadi Kirana Sapitri, M. Magister Hum. H-nya kapital dan M-nya itu huruf kecil, dan di akhir menggunakan titik. Jadi Kirana Sapitri Magister Humaniora. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 2, soalnya begini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan karya ilmiah dan skripsi. Jadi, karya ilmiah itu adalah sebuah karya ciptaan seseorang yang dibuat berdasarkan fakta dan ditulis dengan sesuai metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh seseorang untuk menyelesaikan program sarjana dari hasil penelitiannya. Lalu kita lanjut ke nomor 3, yaitu soalnya sebutkan manfaat dari menulis karya tulis ilmiah. Nah, dengan menulis karya tulis ilmiah itu tentu mendapatkan banyak manfaat yang kita rasakan. Yang pertama itu seperti kita bisa dapat menghasilkan suatu karya hasil sendiri, dan itu menjadi kebanggaan untuk diri kita sendiri ya. Lalu dapat merubah pola pikir kita lebih sistematis, lalu menciptakan budaya menulis.
Jadi di kalangan mahasiswa itu tulis menulis itu udah sangat penting, karena dengan kemampuan menulis ini bisa menjadi pencapaian untuk mahasiswa itu sendiri, lalu menjadi ukuran kualitas sumber daya manusia, lalu terbiasa membaca efektif. Ini juga bisa membudayakan budaya literasi gitu. Nah, dengan membaca juga kita bisa menghasilkan ide-ide yang lebih gitu. Lalu manfaat yang selanjutnya yaitu sebagai referensi untuk bahan materi untuk penelitian selanjutnya gitu. Lalu selanjutnya kita kembali pada soal nomor 4, yaitu jelaskan kembali penjelasan mengenai soal-soal di bawah ini ya. Jadi kita jelaskan tentang jarak kertas, margin, sisi kanan, kiri, atas, bawah pada penulisan skripsi. Di sini ada gambar. Nah, bahwa di sisi kiri itu 4 cm ya dari tepi kertas, dan sisi kanan 3 cm dari tepi kertas, sisi atas juga 3 cm dan sisi bawah juga 3 cm. Lalu apa sih jenis font, ukuran hurufnya berapa, dan spasi itu dalam isi skripsi itu berapa. Jadi untuk jenis font itu yang digunakan menggunakan Times New Roman dengan ukuran huruf 12 dan spasi atau jarak pengetikannya itu 1,5. Lalu ada isi, jarak spasi, jumlah kata, dan kata kunci dalam abstrak. Jadi abstrak itu berisi tentang inti permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode pelaksanaan, teknik analisis, dan hasil kegiatan yang diperoleh. Nah, untuk kata abstraknya itu sendiri dicetak tebal atau bold. Jarak spasinya itu cuma 1, lalu jumlah katanya itu berkisar antara 80 sampai 100 kata. Itu jadi tidak boleh lebih dari 250 kata. Nah, untuk kata kunci atau keyword itu menggunakan 3 sampai 5 kata yang menjadi inti dari uraian abstrak tersebut. Nah, setiap katanya itu dipisahkan dengan tanda koma. Lalu kata keywordnya juga dicetak tebal atau bold. Lalu jelaskan kembali mengenai plagiarisme. Nah, plagiarisme ini tentu sudah menjadi hal yang banyak diperbincangkan gitu ya. Jadi plagiarisme ini adalah kegiatan yang disengaja ataupun tidak disengaja, yaitu dengan mengambil sebagian atau seluruh dari karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya gitu. Tapi di kalangan mahasiswa ini plagiarisme ini bisa diganti dengan parafrase seperti itu. Nah, soal selanjutnya berikan penjelasan mengenai teknik penulisan nomor halaman pada skripsi. Untuk halaman awal itu seperti halaman judul yang sesudah sampul atau cover sampai dengan daftar lampiran menggunakan angka Romawi. Lalu halaman judul dan persetujuan pembimbing diperhitungkan sebagai halaman I dan II, jadi tidak diketik. Untuk halaman abstrak sampai halaman lampiran diberi dengan angka Romawi kecil. Nah, untuk nomor halaman diletakkan pada jalur bawah tengah berjarak 3 spasi dari margin bawah. Nah, untuk halaman inti bab 1 sampai dengan simpulan dan saran menggunakan angka Arab seperti 1, 2, 3. Nah, itu diletakkan pada plas sebelah kanan. Berjarak 3 spasi dari margin atas dan angka terakhir nomor halaman itu lurus dengan margin kanan. Lalu pada tiap halaman yang bertajuk mulai dari bab 1 sampai terakhir nomor halaman diletakkan pada plas bawah persis di tengah-tengah, berjarak 3 spasi dari margin bawah. Lalu untuk nama tabel ditulis di atas tabel, nama gambar ditulis di bawah gambar dengan penomoran diawali nomor bab, dilanjutkan nomor urut, tabel atau gambar. Lalu untuk halaman terakhir
Penomoran daftar pustaka sampai lampiran menggunakan angka Arab diletakkan pada plas atas sebelah kanan, berjarak 3 spasi dari margin atas lurus dengan margin kanan. Pada setiap halaman bertajuk, mulai dari daftar pustaka sampai lampiran, nomor halaman diletakkan pada plas bawah, persis di tengah-tengah berjarak 3 spasi dari margin bawah. Lalu untuk penomoran halaman bagian akhir merupakan kelanjutan dari nomor halaman bagian inti. Lalu ke soal nomor 5, soalnya seperti ini. Pada umumnya, cara merujuk kutipan dalam karya tulis ilmiah dibagi dalam 2 kategori, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, bagaimanakah teknik merujuk kutipan langsung dan kutipan tidak langsung? Jelaskan. Yang pertama, teknik merujuk kutipan langsung. Nah, kutipan langsung ini ada 2. Ada kutipan langsung pendek dan juga kutipan langsung panjang. Nah, untuk teknik merujuk kutipan langsung pendek itu, caranya tidak boleh lebih dari 4 baris. Nah, jarak baris kutipan sama dengan jarak baris teks yang ada 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip. Lalu cara merujuk kutipan langsung panjang, caranya kutipan boleh 4 baris atau lebih. Nah, dipisahkan dengan badan teks. Nah, berjarak 1 spasi. Lalu tidak selalu menggunakan tanda kutip. Nah, seluruh kutipan diletakkan menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Nah, jika terjadi kutipan dalam kutipan, maka gunakan tanda kutip tunggal atau jamak. Lalu untuk teknik merujuk kutipan tidak langsung, jadi kutipan tidak langsung itu mengambilnya hanya ide pokoknya saja, dan itu harus menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, kalau kutipan langsung itu tidak boleh merubah kutipannya gitu, tidak boleh merubah isinya. Nah, kalau kutipan tidak langsung itu hanya ide pokoknya saja, tapi menggunakan bahasa sendiri. Terus diintegrasikan dalam badan naskah. Jarak bagian kutipan sama dengan jarak badan teks lainnya. Terus tidak menggunakan tanda kutip. Lalu untuk soal nomor 6 dan 7 itu kita membuat contoh kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, seperti yang ada pada teks ini, jadi contoh kutipan langsung ini contohnya seperti ini. Sejalan dengan perkembangan zaman, bahasa Indonesia dapat pula dijadikan seperti bahasa ilmu. Artinya, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi iptek untuk kepentingan pembangunan nasional. Lalu di akhir dicantumkan sumber kutipan tersebut. Awaludin 2017 dan halaman 9. Ini termasuk kutipan langsung pendek. Lalu yang kedua ini contoh kutipan langsung panjang. Menurut Toha, tahun 2008 halaman 16 ada 3 struktur dasar yang membedakan dengan sistem administrasi Inggris. Pertama, sistem federal dan khususnya sistem kekuasaan yang terbatas pada pemerintahan nasional. Kedua, pemisahan kekuasaan eksekutif dari kekuasaan legislatif di tingkat pemerintahan nasional, negara bagian, dan tingkat kota. Ketiga, besarnya rasa takut dan tidak percaya atas memusatnya kekuasaan eksekutif. Jadi kutipan langsung ini kutipan yang sesuai dengan isi dari ide pokok tersebut. Jadi tidak dirubah. Nah, contoh kutipan tidak langsung seperti ini. Amrijal tahun 2019 halaman 21. Menurutnya ada 3 manfaat yang akan didapatkan ketika kita mengembangkan kemampuan dalam meneliti, yaitu pengembangan institusi, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan pemecahan masalah. Lalu untuk soal nomor 8 itu tentang susun daftar pustaka dari daftar bacaan di bawah ini. Nah, di sebelah kiri ini adalah soalnya. Lalu untuk di sebelah kanan itu untuk penyusunannya yang sudah benar. Nah, jadi untuk daftar pustaka ini, yang pertama itu mencantumkan nama penulis.
Jadi untuk nama penulisnya itu yang diambil hanya nama belakangnya saja. Menggunakan tahun. Nah, tahunnya itu menggunakan tanda kurung. Nah, untuk judulnya, setelah tahun kita masukkan judul. Nah, judulnya itu menggunakan penulisan yang miring atau italik. Lalu setelah itu cantumkan tempat terbitnya itu di mana. Mencantumkan juga nama penerbitnya apa. Jadi di sini Sugiono tahun 2013 dengan judul buku penelitian kuantitatif, tempat terbitnya di Jakarta, nama penerbitnya Alpha Beta. Lalu untuk yang selanjutnya juga sama seperti itu. Nah, di sini namanya Lexi J. Moleong. Nah, jadi yang diambilnya itu nama belakangnya. Lalu untuk singkatan LJ ini dari Lexi J, sama seperti yang di atas, tahun, terus judulnya menggunakan kalimat miring, terus tempat terbitnya dan nama penerbitnya. Nah, kalau untuk 3 penulis atau lebih, bisa kita lihat di contoh ini. Hadriansyah berarti udah tulis Hadriansyah saja, tapi menggunakan titik dan menggunakan koma karena ada lagi. Terus Noveria titik koma. Nah, di sini ada Wildan Amirullah. Jadi kita ambil nama belakangnya dulu. Lalu untuk nama Wildan ini tulis nama inisialnya saja. Jadi Amirullah menggunakan koma dan cantumkan nama inisialnya W titik koma. Nah, di sini menggunakan dan karena dia ini Dewi Fitriani ini penulis yang terakhir. Nah, untuk penulisannya ambil nama belakangnya Fitriani menggunakan koma dan D. D itu dari Dwi. Lanjut titik, pakai titik ya. Terus pakai tahunnya juga, cantumin tahunnya juga. Terus judul bukunya menggunakan miring. Lalu tempat terbitnya juga dan nama penerbitnya. Nah, lalu untuk penulisan daftar pustaka dari sebuah jurnal, kita penulisannya seperti ini. Nah, yang di sebelah kiri itu yang soalnya dan di sebelah kanan itu jawabannya. Sama seperti yang di buku. Jadi bisa kita lihat ini ya, seperti ini. Jadi namanya, terus tahunnya, terus judul dari jurnalnya itu apa. Lalu cantumkan juga sumber jurnalnya. Nah, kalau sumber jurnalnya ini kita beri miring ya. Nah, kalau yang 24 itu volumenya, sedangkan yang 2 itu nomornya. Alhamdulillah semuanya telah selesai disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mohon maaf bila kurangnya penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Ambil baiknya dan buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.